Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devita Oktavianti dengan akhiran NIM 10 dari kelas 3A. Lanjut ke materi yang pertama yaitu pengukuran, yaitu suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Tujuan utama pengukuran adalah mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat keputusan. Karakteristik dari pengukuran yaitu fokus pada aspek kuantitatif. Contohnya memberikan nilai atau skor pada siswa berdasarkan instrumen tertentu seperti tes, lembar observasi, atau kuesioner. Yang kedua yaitu asesmen atau proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tentang capaian belajar siswa untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Tujuan dari asesmen yaitu mendiagnosis kemampuan awal siswa, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses belajar, mengukur capaian akhir siswa, menilai keterampilan sikap, dan nilai bukan hanya aspek kognitif, mendukung pengambilan keputusan dalam evaluasi pembelajaran. Karakteristik asesmen yaitu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga yaitu evaluasi, adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam pembelajaran seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk membuat keputusan tentang status kemampuan mereka. Tujuan evaluasi adalah untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian. Evaluasi berfungsi sebagai subsistem paling penting dalam pendidikan yang mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Selanjutnya ada hubungan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Pengukuran adalah dasar menghasilkan skor atau nilai. Asesmen menggunakan hasil pengukuran ke informasi lain, sedangkan evaluasi menggunakan hasil asesmen untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Yang lanjutnya yaitu tugas dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi diantaranya yaitu yang pertama, keeping track, menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua ada checking up, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga ada finding out, mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu summing up atau menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Fungsi dari evaluasi yaitu yang pertama berfungsi selektif atau menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan untuk tujuan tertentu. Yang kedua berfungsi diagnostik, mengidentifikasi kesulitan belajar. Yang ketiga berfungsi sebagai pendekatan. Yang keempat berfungsi sebagai pengukur keberhasilan sumatif di akhir dan mengetahui capaian akhir. Yang kelima yaitu evaluasi formatif, memperbaiki proses pembelajaran saat berlangsung. Yang keenam ada motivasi, yaitu dorongan kepada siswa agar terus belajar. Yang ketujuh bentuk akuntabilitas, bukti pertanggungjawaban pendidik kepada orang tua, lembaga, dan masyarakat. Prinsip evaluasi dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu berorientasi kepada pencapaian kompetensi, yang kedua valid, yang ketiga adil, yang keempat objektif, yang kelima berkesinambungan, yang keenam menyeluruh, yang ketujuh terbuka dan akuntabel, dan yang kedelapan bermakna. Konsep asesmen dalam pembelajaran yang pertama, asesmen asleting atau asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen dipandang sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Mahasiswa belajar melalui kegiatan asesmen, fokus pada refleksi diri dan metakognisi atau kemampuan berpikir tentang proses berpikirnya sendiri. Selanjutnya yaitu ada asesmen for learning atau asesmen untuk pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk membantu dosen atau guru dan mahasiswa memperbaiki proses pembelajaran. Fokus memberikan umpan balik atau feedback agar mahasiswa atau siswa bisa belajar dengan baik. Yang terakhir yaitu assessment of learning atau asesmen untuk pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar setelah suatu periode selesai. Fokus menentukan capaian kompetensi biasanya dalam bentuk nilai atau sertifikat. Oke guys, kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan yaitu
Pengukuran, asesmen, dan evaluasi merupakan 3 komponen esensial dan berurutan dalam pendidikan. Pengukuran adalah langkah dasar untuk mengumpulkan data kuantitatif yang menghasilkan skor atau nilai. Hasil dari pengumpulan ini kemudian digunakan dalam asesmen, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tentang capaian belajar siswa dalam bentuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Asesmen tidak hanya mengukur pencapaian akhir, tetapi juga berfungsi sebagai pembelajaran dan untuk perbaikan proses, memberikan umpan balik yang krusial. Terakhir, evaluasi adalah proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang didasarkan pada hasil asesmen. Evaluasi bertugas melacak kemajuan, mendiagnosis kelemahan, dan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti valid, objektif, berkesinambungan, dan akuntabel untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan status dan kemajuan kemampuan siswa secara menyeluruh. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Dadah.